Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Sri. Boleh saya duduk di sini? Oh iya, silahkan. Saya amati Bu Novi dari tadi kok duduk di sini dan diam saja. Itu ada apa? Iya Pak Sri, ini saya kok sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Saya merasa kok istilahnya pembelajaran saya tidak maksimal ya Pak ya. Iya. Emangnya itu ngajar apa? Saya mengajar biologi Pak Sri. Oh, biologi. Iya. Terus pembelajarannya secara daring atau secara luring? Nah, pembelajarannya secara daring Pak, karena kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk pembelajaran luring. Jadi saya memberikan pembelajarannya daring. Nah, kemudian yang bikin Bu Novi kelihatannya gelisah itu pembelajaran daring yang dilakukan Bu Novi. Bagaimana? Ada yang tidak beres? Iya Pak. Nah, kebetulan itu saya kan dapat jam mengajar itu siang hari Pak. Oh gitu. Nah jadi anak itu tidak responsif terhadap pembelajaran saya, tidak mengikuti semuanya, kemudian beberapa tidak hadir. Selain itu, saya juga mengemas pembelajaran itu dengan menggunakan Google Meet karena harapan saya dapat melakukan pembelajaran seperti tatap muka, dapat bertemu dengan anak Pak. Ya. Pembelajarannya Ibu pakai Google Meet, tapi ternyata malah hasilnya murid tadi tidak semuanya ikut ya Bu? Iya betul, mungkin juga karena Google Meet tadi kondisi anak beda-beda Pak. Jadi dari kuota mereka yang miliki, kemudian internetnya itu juga mungkin ada gangguan, tidak dapat diakses. Dan juga ketika saya Google Meet itu terputus Pak. Ya. Nah, selain itu yang tadi jenengan sebutkan, itu sudah pernah mencoba tanya ke salah satu murid, kenapa kok teman-temannya tidak semuanya bisa ikut Google Meet? Sebabnya selain tadi misalnya apa tadi? Kuotanya yang terbatas. Ya, kalau kuota kemudian sinyal itu jelas Pak. Kemudian tadi karena pembelajaran itu dilaksanakan siang hari Pak. Iya betul. Kemudian itu juga beberapa anak menyampaikan bahwa materi yang saya berikan itu terlalu panjang. Oh gitu. Apa itu memberikan materinya masih dalam bentuk apa selama ini? Masih dalam bentuk modul yang komplit, detail gitu? Iya Pak. Oh, gitu. Tapi pernah saya memberikan video pembelajaran. Dia juga berat. Iya, ternyata juga tidak semua anak itu dapat mengakses Pak. Kemudian kalau boleh tahu tentang tugas-tugas, itu kalau memberikan tugas ke anak dalam bentuk apa? Nah itu dia Pak, salah satunya tadi itu dengan menggunakan video. Oh gitu, itu meminta anak mengirimkan tugas dalam bentuk video. Iya. Kemudian anak yang mengusulkan hanya sedikit ya? Tidak semua anak mengusulkan, bahkan tidak ada 60% Pak, betul. Nah kemudian saya tak mencoba selama ini itu kalau mengajar bagaimana selain pakai Google, selain tadi dengan video, apa sudah mencoba menerapkan aplikasi yang lain? Belum sih Pak, mungkin. Oh jadi selama ini sih tadi ya itu hanya pakai Google Meet itu saja. Iya betul. Berarti anak belum pernah merasakan aplikasi yang lain ya yang kira-kira cocok dengan kondisi anak. Iya, jadi saya menggunakan satu tadi WA, yang kedua untuk tatap muka saya menggunakannya Google Meet. Memang jika sekolah itu terletak
letak di kota mungkin Google Meet juga cara aplikasi yang paling bagus Bu. Kemudian kalau saya boleh tahu, Ibu selain Google Meet juga menguasai aplikasi pembelajaran yang lain nggak? Sebetulnya iya sih Pak, karena saya juga pernah mengikuti pengembangan diri. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, kemudian ada Edmodo, itu saya juga kuasai Pak. Tapi belum pernah dipraktekkan ya yang itu? Belum. Saya ya berarti kan juga sudah punya kemampuan yang lain selain itu. Artinya jika kita dilakukan untuk supaya kondisinya tidak memungkinkan untuk meeting, kita bisa menggunakan aplikasi yang ringan. Kemudian juga punya kemampuan membuat kayak itu kuis-kuis yang menarik itu ya. Nah, iya Pak, sebenarnya saya bisa yaitu dengan membuat soal dengan menggunakan Google Form ya Pak ya. Google Form. Iya. Ya, Google Form juga cukup komunikatif itu untuk anak. Iya. Bisa Pak. Nah, kemudian saya juga perlu tahu lah sebenarnya Ibu itu punya, menurut saya itu punya potensi lah, banyak yang dikuasai lah. Artinya untuk masa pandemi ini juga menurut saya punya keterampilan mengajar pakai beberapa aplikasi IT, bisa mengambil nilai dengan beberapa cara, reform. Ya tinggal kita untuk menerapkannya saja. Pak. Itu sebetulnya saya itu juga bisa menggunakan aplikasi seperti Canva Pak. Itu Iya, nah aplikasi itu kan bisa membuat media pembelajaran yang menarik, itu sebenarnya bisa. bisa. Nah itu bisa media yang bentuknya mau terlalu panjang itu bisa dikemas jadi media yang menarik dengan animasi yang sederhana lah, pakai Canva itu bisa. Nah, itu bisa dipraktekkan, bisa diterapkan. Nah, menurut saya sebenarnya itu punya potensi yang banyak lah. Nah, tinggal kemudian punya rencana enggak? Artinya yang selama ini memakai Google Meet kok ternyata respon hari anak kurang, itu harus punya rencana. Kira-kira yang mampu saya lakukan itu mengubah cara saya mengajar dengan menggunakan aplikasi yang lain, mungkin itu kira-kira bisa enggak, atau punya rencana yang lain. Nah, karena saya kan tadi yang pertama itu saya merasa bahwa pembelajaran dengan menggunakan Google Meet kan terasa berat. Iya, terasa berat, sehingga saya akan mengurangi frekuensi penggunaan dari Google Meet itu sendiri Pak. Dan saya akan mencoba dengan menggunakan tadi Google Classroom yang sifatnya lebih ringan dan dapat diakses seluruh anak. Dan rencana yang lain selain memakai Google Classroom sebagai gantinya Google Meet, apakah ada keinginan untuk mengubah jadwal? Tadi katanya karena siang juga menjadi alasan anak malas mengikuti. Nah, ini akan saya coba Pak, nanti istilahnya berkolaborasi dengan teman. Saya akan lihat jadwal. Apabila ada rekan guru yang bersedia untuk bertukar jam, saya akan mencoba. Ya, akan mencoba untuk misalnya bertukar jam agar mendapatkan pembelajaran di pagi hari. Ini sudah punya dua rencana ya. Nah kemudian untuk pengambilan nilai yang kira-kira tidak memberatkan. Tadi kan itu katanya kalau memberikan tugas atau pengambilan nilai, tugasnya dalam bentuk video, anak mengumpulkannya juga merasa keberatan. Ada nggak alternatif lain dalam pengambilan nilai? Mungkin ini karena saya kan tadi bisa
ya Pak ya. Nanti saya akan coba untuk membuat penilaian, oke? Dengan Google Form. Tugas iya dengan Google Form. Oh iya. Kalau boleh tahu Google Form itu kelebihannya apa? Dengan apakah koreksinya berat atau malah justru lebih enak? Kalau Google Form itu sebenarnya mudah sekali Pak. Jadi manfaatnya luar biasa. Koreksinya ketika anak mengerjakan itu kita sudah bisa mendapatkan nilai sendiri. Nanti nilai langsung masuk. Dan pasti objektif enggak itu? Iya. Karena kan kita memasukkan soal dan kunci jawaban. Nah, nanti akan terolah sendiri dengan sistem Pak. Berarti sudah sangat bagus nih menurut saya, bisa membantu Ya pasti. Jadi dari segi materi mungkin karena anak kan cepat bosan, kemudian tidak responsif, tidak aktif. Nah itu saya akan mencoba dengan membuat materi dengan menggunakan media yang interaktif, yang inovatif. Misalnya apa? Ya tadi salah satunya dengan penggunaan Canva Pak. Canva, oh gitu, ya yang gambarnya menarik-menarik itu. Iya, karena dalam aplikasi Canva itu ternyata dapat mengemas beberapa poin Pak, seperti ada presentasi, nanti bisa dibuat video, kemudian di dalamnya juga ada dibuat pembuatan poster, ada pembuatan komik. Nah itu sebenarnya sangat interaktif, sangat inovatif Pak. Iya. Tapi saya juga menyarankan loh Bu, kalau membuat media pembelajaran ya durasinya jangan terlalu lama, dipadatkan saja. Dan media pembelajaran kalau bisa itu dimasukkan di Google Classroom, bisa nggak itu? Bisa sekali Pak, iya. Ya berarti sebenarnya Ibu sudah punya rencana Bu. Saya kira nggak menjadi permasalahan lagi kalau memang anak-anak kita itu merasa bahwa pakai Google itu merasa memberatkan bagi anak, karena kita juga harus mementingkan kebutuhan anak ya. Kita belajar kan juga harus berpihak pada anak. Jika seandainya anak itu keberatan ya kita sebagai guru juga harus bisa dan harus mengatur yang lain. Tadi itu sudah punya rencana pembelajaran pakai PCR saja, ulangannya pakai tulis, form, kemudian medianya mau dikemas dalam media yang ringkas tapi menarik. Ya menurut saya bagus, itu tinggal sekarang aksinya itu mau dilaksanakan betul-betul itu kapan. Saya sarankan ya jangan lama-lama lah Bu, tinggal nanti kasihan anak-anak. Kapan Bu itu mau dilaksanakan? Nah itu rencana saya Pak, gambaran saya itu akan insya Allah saya mulai itu minggu depan sebelum ulangan harian 2 Pak. Jadi saya masih punya waktu untuk memberikan materi-materi dan istilahnya yang menarik untuk anak, sehingga nanti anak kan akan paham. Iya betul. Ya minggu depan sehingga tidak terlalu lama lah, paling ulangan harian kedua sudah memakai cara yang baru tadi. Ya, kemudian perlu dukungan teman enggak itu? Menurut saya perlu sekali Pak. Siapa yang kira-kira inginkan untuk membantu jenengan ini dalam mengajar? Yang pasti rekan-rekan guru Pak, karena tadi saya satu pembelajaran dilaksanakan siang hari Pak. Nah itu kan tidak efisien pembelajaran saya. Nah saya nanti artinya dengan dukungan teman, kalau beliau mau bertukar jam itu alhamdulillah buat saya. Ya nanti saya ikut bantu lah, mungkin dari guru yang lain yang jamnya itu tidak artinya dilaksanakan siang hari tidak apa-apa, nanti saya ajak untuk tukaran dengan ya. Kemudian untuk pembuatan media atau menjalankan aplikasi yang mendukung di dalam mengajar, ada nggak yang bisa bantuan dari teman-teman? Oh iya Pak, jadi memang saya itu sudah bisa
beberapa, hanya belum dapat mendalami sepenuhnya Pak. Jadi untuk mengaplikasikan di dalamnya itu kan saya masih kurang. Nah, saya nanti coba akan minta Pak Daru untuk mengajari saya dalam pembelajaran IT Pak. Jadi agar dapat membuat materi itu dengan media yang menarik. Oh iya iya, bagus. Pak Daru memang cukup kompeten itu, pandai di bidang IT. Iya. Ya nanti iya, saya Pak. juga tak bantu ketemu Pak Daru untuk ngomong masalah itu. Iya. Ya saya kira itu sudah bisa mencari solusi sendiri sebenarnya. Saya hanya ikut mendengarkan keluhan ibu sebenarnya apa. Ya tinggal minggu depan silakan ibu laksanakan apa yang tadi sudah direncanakan. Oh ya, untuk mengetahui perkembangannya nanti tolong minggu depan kalau sudah melaksanakan pembelajaran yang jenengan rencanakan itu perkembangannya saya diberitahu ya Bu. Iya Pak, jadi saya siap untuk melaksanakan rencana-rencana dari solusi permasalahan saya Pak. Jadi dengan harapan nantinya akan muncul perubahan yang positif, yaitu anak menjadi aktif, menjadi suka, bisa lebih dari 60% mengikuti pembelajaran. Itu Pak Asri, dan nanti hasilnya akan saya laporkan ke Pak Asri. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu, karena juga nanti kalau ada teman-teman lain yang punya masalah sama dengan itu, nanti saya juga bisa memberikan contoh alternatif permasalahan. Ternyata permasalahan ekonomi yang penting bisa dipecahkan dengan cara yang seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan tentang pembelajaran? Oke, alhamdulillah. Ya. Intinya saya senang Pak atas diskusi saat ini. Jadi dengan diskusi bersama Pak Asri, saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan, yang saya hadapi saat ini pada pembelajaran Pak. Iya, karena Bu Novi sebenarnya kan juga punya kemampuan, punya kompetensi yang lengkap, sehingga sebenarnya semua masalah tinggal kita mau memakai cara yang mana. Sebenarnya di dalam buku Novi sendiri sudah ada jalan keluarnya. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa kita laksanakan secara nyata ya Bu, dan mulai besok mudah-mudahan Bu Novi sudah tidak gundah lagi lah ya, jalani apa yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Ya sudah tidak ada lagi, saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, Ya, selamat siang Bu. siang Pak Asri, terima kasih waktunya Ya, Pak Asri. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.